udah capek-capek ngepel, nyapu, ngeberesin ruang tamu sampai kinclong. Tahu-tahu anak-anak dateng, bawa mainannya dibongkar, terus ruang tamunya jadi berantakan kemana-mana. Belum lagi ditambah mereka sambil makan dan juga minum, makan cemilan juga, dan itu remahan-remahannya kemana-mana, minumnya kesenggol, terus juga tumpah, dan jadilah ambiar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa nih, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Anak nakal atau banyak akal? Pertanyaan itu adalah merupakan judul buku antologi yang pernah aku ikutin, di mana buku ini tuh diinisiasi oleh seorang sahabat penulis senior yang sangat humble banget, yaitu Mbak Eni Martini di tahun 2012 silam. Jadi buku ini tuh dibuat berdasarkan hasil diskusi atas keresahan emak-emak yang selalu ingin belajar menjadi ibu yang baik sekaligus waras dalam menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Buku ini nih teman-teman jadi kayak semacam kumpulan curcolnya emak-emak nih untuk bisa mereview kembali perjalanan pengasuhan kita pada waktu itu, kemudian mengevaluasinya, mengambil hikmah, dan juga mendefinisikan ulang tentang apa itu arti pengasuhan. Meskipun buku ini udah lumayan lama dibuatnya, tapi nih menurut aku tema ini masih sangat relevan banget untuk dibahas saat ini. Apalagi sekarang ini kan anak-anak full time ya stay di rumah, beraktivitas di rumah sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Pertama-tama mungkin kita bisa berangkat dari sebuah pertanyaan bahwa kenapa sih seorang anak itu bisa sampai dilabeli sebagai anak yang nakal? Biasanya kan ya anak-anak yang nakal itu adalah anak-anak yang gak mau nurut sama keinginan orang tua atau aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua atau juga yang dibuat oleh sekolah atau juga yang sudah disepakati oleh lingkungan tetangga dan juga budaya. Masalahnya nih, kita itu lebih sering mengomentari perilaku yang tampak daripada mencari atau menelusuri penyebab dari perilaku tersebut. Ketika anak-anak kita melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka respon tercepat yang akan kita lakukan nih biasanya memberikan hukuman, melabeli dengan label yang buruk, mengucilkan, atau bahkan menganggap mereka menyerang zona aman kita. Anak yang gak ngikuti standar kita tentang kebaikan adalah semacam sebuah keresahan yang mengancam kredibilitas kita sebagai orang tua yang baik. Berhubung nih kita pengen banget terus-terusan jadi orang tua yang baik, terkadang ketika anak kita berlaku yang tidak sesuai, kita cenderung untuk menyelesaikannya dengan cara kita, tanpa melibatkan mereka sebagai seorang manusia yang utuh, yang punya perasaan, pikiran, dan juga pendapatnya sendiri. Mungkin nih yang perlu kita sadari di awal adalah bahwa perilaku seseorang itu terjadi karena adanya dorongan dan juga kebutuhan pada dirinya. Jadi ketika anak-anak kita berperilaku yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, harusnya ini tuh menjadi alarm bagi kita untuk mencari tahu nih, kebutuhan apa ya yang kira-kira belum kita penuhi kepada mereka sehingga mereka bisa berperilaku seperti itu. Mencari tahu lebih dalam tentang kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum terpenuhi jauh lebih baik dibandingkan kita memberikan respon destruktif yang melukai mereka. Tapi jikapun ini sudah terlanjur terjadi, kita masih punya banyak waktu untuk meminta maaf kepada mereka dan memperbaiki hubungan antara kita dengan mereka dengan segera. Poinnya adalah bahwa kita selalu berusaha untuk bisa menjadi teman mereka yang bisa menerima dan memahami mereka apa adanya. Menurut Sally Juanda, yang merupakan seorang dokter anak dan juga ahli okupasi lulusan
Loma Linda University, Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa seorang anak bisa dilabeli sebagai anak yang nakal itu biasanya penyebabnya dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu memiliki masalah pada sensoriknya dan juga masalah perilaku akibat pola asuh. Masalah sensoris nih biasanya berhubungan dengan panca indera, baik itu merupakan bawaan dari lahir ataupun merupakan kurangnya stimulus pada fase tumbuh kembang di usia dini mereka. Contohnya nih, ketika ada seorang anak yang dipanggil oleh gurunya dan dia tidak merespon panggilan guru itu, mungkin bukan karena memang dia mau mengabaikan sang guru, tapi bisa jadi mohon maaf, dia memiliki kekurangan seperti misalnya tunarungu atau bermasalah dengan pendengarannya. Atau jika ada seorang anak yang misalnya ketika mengambil minum atau makanan selalu tercecer, tertumpah gitu ya, bukan berarti dia ini nggak disiplin dalam hal kerapian, bisa juga disebabkan karena pada fase tumbuh kembangnya di usia sebelumnya itu dia tidak melewati fase merangkak sehingga koordinasi tubuhnya kurang terlatih. Sedangkan masalah perilaku itu biasanya berhubungan dengan pola asuh orang tua yang kurang sesuai dan tidak memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anaknya. Seorang anak itu secara fitrah membutuhkan ruang untuk bereksplorasi, bergerak, bertanya, berpendapat, menganalisa, berdiskusi, sehingga hal ini bisa membuat mereka tumbuh menjadi manusia utuh yang memiliki pikiran dan perasaannya sendiri untuk menentukan hidupnya. Pola asuh yang otoriter dan mengabaikan kebutuhan anak-anak cenderung membuat anak-anak mencari kebutuhannya dengan perilaku yang salah, di lingkungan yang salah, dan juga dipersalahkan oleh orang-orang yang seharusnya merangkul mereka dengan kasih sayang. Nah, teman-teman, ada beberapa kondisi psikologis juga yang bisa menjadi pemicu seorang anak dilabeli sebagai anak yang nakal. Di antaranya adalah yang pertama, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, yaitu sebuah kondisi di mana seorang anak sangat sulit sekali berkonsentrasi dan terus bergerak aktif atau hiperaktif. Lalu kemudian dia juga seperti tidak peduli gitu ya terhadap instruksi dan fokusnya itu sangat mudah sekali teralihkan. Yang kedua adalah Autistic Spectrum Disorder atau ASD, di mana sebuah kondisi seorang anak memiliki perilaku sosial yang pasif, bersikap acuh kepada lingkungannya, dan kontak matanya juga tidak fokus. Anak-anak ini biasanya suka berteriak-teriak, susah mengendalikan emosi juga ya, dan juga konsentrasi. Lalu kemudian mereka juga suka sekali mengatakan atau menyebut-nyebut kalimat atau kata-kata yang tidak bermakna secara berulang-ulang. Dan mereka juga sering terlihat seperti sedang marah-marah. Yang ketiga adalah Sensory Processing Disorder atau SPD. Kondisinya tuh hampir mirip dengan ADHD dan juga autis. Cuman ditambah lagi dengan permasalahan terhadap perkembangan sensor motoriknya. Anak ini bisa menjadi sangat peka dalam merasakan sesuatu atau bahkan tidak peka sama sekali dalam merasakan sesuatu. Yang keempat, Separation Anxiety Disorder atau SAD. Nah, SAD ini adalah sebuah kondisi di mana seorang anak merasa sangat cemas yang berlebihan ketika ia berada di sebuah lingkungan yang asing, kemudian jauh dari orang-orang terdekatnya. Yang kelima adalah Gifted Children, yaitu sebuah kondisi di mana seorang anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga mereka ini cenderung merasa sering bosan, tapi juga sangat kritis dan banyak bertanya, dan tidak mudah untuk diatur karena mereka merasa memiliki penyelesaian sendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui penyebab mengapa seorang anak bisa berperilaku yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sebelum melabeli mereka dengan label anak nakal, ada baiknya kita cari tahu dulu penyebabnya berdasarkan ulasan-ulasan tadi ya. Jika memang ternyata anak-anak ini membutuhkan pertolongan untuk mengatasi perilaku tidak sesuainya, maka sebaiknya memang kitalah orang tua yang hadir pertama kali untuk merangkul mereka, mendukung mereka, bahkan mencarikan mereka bantuan agar mereka bisa mengatasi semua masalah ini dan
kemudian mereka bisa tetap tumbuh dan berkembang untuk mencari potensi terbaiknya. Nah, ada hal menarik lainnya nih, yaitu tentang siklus anak baik dan juga siklus anak nakal versinya Bu Septi Penny Wulandari dan juga Pak Dodi Marianto, sepasang penggiat parenting favorit aku. Menurut beliau berdua nih, anak nakal ataupun anak baik itu tuh juga punya pengaruh dari ridho orang tua loh. Mereka terinspirasi dari hadisnya Rasulullah SAW yang mengemukakan bahwa ridho orang tua itu merupakan ridho Allah dan murka orang tua juga merupakan murka Allah. Jadi nih kalau ada anak baik yang semakin baik, itu siklusnya tuh penjabarannya seperti ini. Anak baik, orang tua ridho, mengundang ridho Allah, kemudian kehidupan menjadi berkah, terus bahagia, lalu anak menjadi semakin baik. Sedangkan siklus anak nakal penjabarannya seperti ini. Anak nakal, orang tua murka, mengundang murka Allah, kehidupan tidak berkah, tidak bahagia, lalu anak menjadi semakin nakal. Tapi nih menurut mereka berdua masih ada satu siklus lagi yang menurut aku sih ini siklus yang cukup penting di antara ketiganya, yaitu siklus bagaimana seorang anak nakal bisa menjadi anak baik. Penjabarannya seperti ini. Anak nakal, orang tua ridho, kemudian mengundang ridho Allah, lalu kehidupan menjadi berkah, bahagia, dan anak menjadi baik. Kelihatannya simpel ya teman-teman, tapi pastinya untuk menjalankan semua itu bukanlah perkara yang mudah. Mudah-mudahan saja nih, Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang mudah untuk meridhoi anak-anak kita dengan apapun yang mereka lakukan sampai dengan hari ini, agar juga bisa mengundang ridho Allah yang paripurna kepada mereka, sehingga mereka bisa aman, nyaman, menemukan potensi-potensi terbaik mereka. Memang agak berat, tapi kita punya Allah yang mana Allah itu menjadi tempat kita bergantung terhadap segala sesuatu di dunia ini, termasuk masalah pengasuhan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk bisa terus mendampingi mereka, dan juga yang paling penting adalah memberikan keridhaan kita kepada mereka. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.